Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semua dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita pujikan satu pujian dan kita menyembah Tuhan. Terus kita dengar firman-Nya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan. Tuhan mau menyelidiki setiap hati saudara dan kita semuanya. Seberapa iman percayamu kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, masihkah engkau berharap kepada Bapa, kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mengatur hidup kita? Tuhan, ketika kita sedang diuji di bawah satu tekanan yang menyiksa jiwa, masihkah saudara dan saya berharap kepada Bapa? Beranikanlah dirimu untuk mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidikilah batinku. Karena Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam iman percaya yang tidak tergoyahkan. Semuanya akan indah pada waktunya. Ya disembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah.
layak kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan namamu dan dimuliakan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua kebaikan yang telah Kau berikan. Kami tidak takut untuk mengatakan ujilah kami Bapa. Cobalah kami Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati dan batin kami Bapa. Kami bangga memiliki Engkau dan Engkau mengetahui Bapa apa yang ada dalam hati setiap kami. Apakah kami ragu-ragu memiliki Engkau yang tidak mempercayai dengan iman percaya kami, ataukah kami mengandalkan Kau 100% Tuhan, dan kami tidak ragu, kami percaya masa depan kami penuh dalam pengharapan di dalam Yesus. Iman kami tidak tergoyahkan. Kami hanya bisa mengatakan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kami telah mempersiapkan hati untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan bagi kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, sehingga iman kami Tuhan sungguh tidak tergoyahkan untuk menghadapi badai persoalan apapun Bapa, di dalam nama Yesus. Iblis, Engkau nyah dari hadapanku. Engkau tidak berkuasa atas hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya di dalam Yesus. Melalui imannya Bapa, Engkau memberikan peneguhan sehingga iblis ini lari dari depan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada lagi anak-anak singa yang menakut-nakuti anak-anak singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Buat kami yang percaya di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul terus bertahan. Bertahan dalam apa? Yang pasti bertahan dalam penderitaan. Dari pujian yang kita pujikan tadi, ujilah aku Tuhan. Nah, berarti kita harus bertahan dalam penderitaan. Sampai kapan Bu? Ayo kita baca firman-Nya sampai Tuhan datang gitu ya. Enggak percayalah, ujian besar akan menghasilkan sifat panjang sabar. Ketika saudara harus menghadapi ujian, itu saudara akan dibentuk kesabarannya. Tetapi ketika saudara sudah bisa sabar, saudara tidak akan mengalami ujian lagi. Ayo pilih yang mana? Pilih mau sabarnya menunggu sampai ujian selesai, atau mau berubah karakter dari diri kita sendiri. Oke, berubah karakter ya. Yang catat ini malaikat loh, yang ada di sebelah saudara loh ya. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan yuk. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11 itu dalam satu pembacaan. Bersabar dalam penderitaan. Ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hati-hati ya, hati-hati. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, kita harus mengikuti para nabi, para hamba-hamba Tuhan yang seringkali digunjingkan gitu ya. Tapi ya sudahlah, aku harus sabar gitu ya. Apalagi dengar sendiri kalau digunjingkan, waduh nggak sabar. Pendeta lah manusia. Wah, jangan sampai mengatakan yang demikian. Hamba Tuhan kan manusia gitu. Orang sabar kan ada batasnya, tidak ada batasnya. 7 kali 70 kali 7 itu ya, harus seperti itu. Yuk lanjut aja sis, kita nggak membahas ke sana. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang terlebih bertekun. Kamu telah mendengar tentang keadaan yang Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, kesabaran Ayub diuji, cinta kasih Ayub diuji. Ketika ujian itu selesai, pada Ayub 2 kali lipat yang diterima oleh Ayub dari harta kekayaan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menulis surat yang sedemikian ini pada sekelompok orang percaya yang sedang bergumul untuk tetap bersabar dalam menanti kedatangan Yesus kembali, di ayat yang ke-7 tadi ya. Mereka tengah hidup dalam masa-masa yang penuh tekanan dan penganiayaan. Rasanya sudah gak kuat, rasanya udah gak mampu lagi karena tertekan dan tertekan. Tetapi kalau sudah waktunya tiba, penekan-penekan itu akan lari daripada saudara dan dia pergi, dan saudara memiliki kelonggaran. Di dalam kelonggaran itu waduh, ada nikmat, sejahtera, sukacita yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Mereka tengah hidup dalam masa-masa yang penuh tekanan dan penganiayaan, dan Yakobus mendorong mereka untuk terus bertahan dengan menantang umat itu untuk bertahan dalam penderitaan. Ia berusaha menguatkan mereka agar terus berdiri di tengah dan memiliki sikap hidup yang rela berkorban hingga Tuhan datang kembali untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan setiap kesalahan. Yakobus menulis, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di ayat yang ke-10-11 dengan jelas sekali ya di sana, bahwa Yakobus mengajak saudara semua, mengajak teman-teman murid-muridnya untuk bersikap seperti seorang petani yang menanti dengan sabar turun hujan dan musim panen. Dan seperti para nabi serta leluhur mereka, Ayub yang menunjukkan ketekunan mereka dalam kesulitan. Pada akhirnya apa? Akhirnya dikembalikan 2 kali lipat dari harta kekayaan yang dia miliki sebelumnya. Dan untuk para petani pun diberikan hujan yang begitu lebat, sehingga tidak lagi kekurangan pada air yang dibutuhkan oleh petani. Tuhan, Yakobus itu luar biasa, memberikan satu dorongan kepada orang-orang percaya untuk tidak menyerah. Saudara percaya dengan firman Tuhan, amin. Ketika saudara percaya dengan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan di dalamnya, amin. Dan percayakah saudara bahwa janji Tuhan itu akan digenapi buatmu, buat kita semua yang diundang di dalam pesta pernikahan anak domba Allah ini, amin. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu lagi, karena kasih Bapa terus meluber di dalam saudara dan saya. Dengan jelas sekali ya, firman Tuhan ini dituliskan, sesungguhnya kami menyebut
mereka berbahagia. Saudara dan saya disebut orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena saudara dan saya orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoyahkan. Apapun yang dikatakan orang, berita apapun yang sampai kepadamu, engkau tetap pada jalur kebenaranmu. Haleluya. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, sungguh hamba-Mu mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah, buat renungan yang indah ini Bapa. Kami percaya dan percaya Engkau sendiri yang menyediakan bagi setiap kami, seperti menyediakan kepada petani dan juga menyediakan kepada kami orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kiranya berkat-Mu Bapa tercurah atas mereka. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua yang diberkati dan percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.